Pertarungan sengit malam ini akan segera tersaji di laga terakhir fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal mempertemukan timnas Indonesia berhadapan dengan tim kuat lainnya yaitu timnas Irak. Pertandingan ini bakal diselenggarakan di King Abdullah Sport City, yakni pada malam ini pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Laga ini pastinya bakal berjalan sengit dan menarik. Pasalnya, kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asal lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang saat ini berada di dasar klasemen setelah kalah tipis dari Arab Saudi di pertandingan pertama, mereka harus tampil dengan kekuatan penuh di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Jaises dan kolega agar harapan lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan timnas Indonesia mempunyai catatan kurang baik ketika berhadapan dengan timnas Irak, terpantau dari 5 pertemuan terakhir. Skuad Garuda selalu menelan kekalahan dari tim yang berjuluk Singa Mesopotamia itu. Perlu kita ketahui meskipun timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di pertandingan pertama lalu, namun peluang untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia masih terbuka lebar. Dengan syarat timnas Indonesia minimal menang 2 gol atas Irak dan berharap timnas Irak menang tipis dari Arab Saudi dengan minimal 1 gol saja. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa meraih hasil positif melawan tim kuat Irak ini. Beberapa kesalahan dan pilihan pemain yang kurang tepat saat melawan Arab Saudi kemarin harus segera dievaluasi agar bisa tampil maksimal di laga terakhir ini. Lalu bagaimanakah formasi yang paling ideal bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di laga krusial menuju Piala Dunia 2026 ini? Dan berikut ini merupakan formasi terbaik timnas Indonesia senior yang wajib diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor untuk meraih kemenangan penuh menghadapi timnas Irak di laga terakhir fase grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi timnas Irak yang dikenal mempunyai fisik yang kuat serta mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan, formasi 3-4-3 sangatlah cocok bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dengan tetap memasang Martin Paes sebagai pilihan utama di bawah Mister. Martin Paes kembali tampil gemilang saat timnas Indonesia kalah tipis dari Arab Saudi kemarin. Entah berapa skor yang akan dirasakan oleh pemain Arab Saudi jika kipernya bukan Martin Paes. Tercatat pemain berusia 27 tahun ini melakukan 7 penyelamatan krusial bagi skuad Merah Putih. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, namun Martin Paes juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tak heran jika pemain ini akan kembali menjadi andalan utama melawan timnas Irak nanti. Dengan tinggi yakni 191 cm, Martin Paes juga dapat diunggulkan ketika melakoni duel-duel udara. Selain Martin Paes, di posisi ini juga ada Hernando Ari Sutaryadi dan Nadio Argawinata yang bisa menjadi opsi kedua jika Martin Paes mengalami cedera. Selanjutnya di posisi lini pertahanan, 3 bek sejajar yakni Jaises, Rizky Ridho, serta Justin Hubner sangat layak menjadi pilihan utama ketika melawan Irak nanti. Seperti yang kita ketahui, trio Jaises, Rizky Ridho, dan Justin Hubner merupakan trio bek terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Tercatat trio ini 8 kali bermain bersama mereka hanya menelan 1 kali kekalahan saja. Itu pun saat menghadapi timnas Jepang yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Selebihnya jika mereka bermain bersama, mereka belum terkalahkan. Mereka bermain padu menjadi satu dan membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Jaises akan menjadi benteng terakhir sekaligus kapten yang akan mengontrol permainan dari belakang. Sedangkan Rizky Ridho dan Justin Hubner akan menjegal para sayap-sayap Irak yang kita ketahui mempunyai skill dan kecepatan dalam melakukan serangan. Adapun untuk nama-nama seperti Jordi Amat hingga Saini Patinama, mereka bisa menunggu di bangku cadangan. Namun di laga krusial menuju Piala Dunia 2026 ini, trio Jaises, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sangat layak menjadi pilihan utama bagi skuad Merah Putih.
Sementara di sektor fullback kanan dan fullback kiri akan diisi oleh Kevin Dix dan Calvin Verdong. Calvin Verdong dipastikan bakal main melawan timnas Irak setelah sempat absen karena mengalami cedera. Tentu kembalinya pemain yang dijuluki El Konsisten ini akan membawa angin segar bagi sisi kiri pertahanan Garuda. Seperti yang kita ketahui, Calvin Verdong merupakan pemain yang paling fleksibel di sisi kiri pertahanan Garuda. Dia solid dalam menjaga pertahanan serta mempunyai ketenangan dalam mengambil keputusan. Meski mempunyai badan yang tidak terlalu besar seperti pemain lainnya, namun Calvin Verdong terlihat tidak kesulitan dalam melakukan duel dengan pemain yang bertubuh besar. Selain itu, ia tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, namun ia juga jago membantu penyerangan dan memberikan umpan manis kepada pemain yang berada di lini depan. Sedangkan Kevin Dix nampaknya lebih cocok ditempatkan di sisi kiri pertahanan daripada di lini tengah pertahanan. Ia akan mengkombinasikan permainan bertahan dan permainan menyerang. Ia mempunyai kecepatan dalam menutup ruang dan mempunyai fisik yang kuat sehingga lawan cukup sulit untuk melewatinya. Dalam waktu menyerang, Kevin Dix mempunyai kecepatan serta mempunyai umpan yang akurat yang dapat membahayakan pertahanan lawan. Kombinasi antara kecepatan dan kekuatan fisik yang dimiliki akan menjadi kombinasi yang seimbang kapan waktu yang tepat untuk menyerang dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pertahanan. Selain itu, Kevin Dix juga cerdas dalam menjaga pertahanan di sisi kanan untuk membuat lawan sulit melewatinya. Mentalitas bermain di Eropa membuat Kevin Dix selalu menjadi andalan utama di setiap pertandingan Garuda. Sementara di sektor lini tengah, nama Joy Pelopesi dan Tom Haye akan menjadi rekan ideal di lini tengah Garuda. Kedua pemain ini akan menjadi otak permainan Garuda baik waktu menyerang maupun bertahan. Joy Pelopesi akan menjadi jangkar permainan Garuda di lini tengah. Ia ditugaskan untuk merusak serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Ia dinilai disiplin serta kuat dalam melakoni duel fisik. Adapun Tom Haye akan lebih bermain ke depan untuk mengkreasi permainan Garuda. Ia akan ditugaskan untuk melihat situasi dan kondisi yang tepat untuk memberikan umpan yang manis kepada pemain yang berada di lini depan. Sedangkan di sektor lini serang, tiga nama yakni Emiliano Jonathan, Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni wajib starter melawan timnas Irak nanti. Emiliano Jonathan merupakan pemain yang mempunyai skill serta kecepatan dalam melakukan serangan. Ia nantinya akan bermain kompetitif dan mencari ruang sebelum melakukan umpan akurat kepada pemain yang berada di lini depan. Kecepatan dan skill yang selalu menjadi andalnya diharapkan memberikan nilai positif bagi skuad merah putih. Sedangkan Ragnar Oratmangun akan bermain di sisi kiri penyerangan. Ia akan mencari ruang untuk memberikan umpan manis kepada rekannya yang berada di lini depan. Selain itu, Ragnar Oratmangun juga mempunyai kecepatan yang sering menusuk lewat sisi kiri pertahanan lawan. Ia pintar mencari ruang sehingga sulit ditebak saat melakukan serangan. Adapun Ole Romeni akan menjadi ujung tombak di lini serang Garuda. Ia akan menjadi predator yang mematikan di lini serang. Kecepatan serta kelincahan yang selalu menjadi andalan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal di lini serang Garuda. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia senior yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor untuk menghadapi timnas Irak dini hari nanti. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia bisa meraih kemenangan penuh agar harapan lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.